Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Lutfi Pangestu selaku moderator dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan tugas mapel sejarah dengan pengampu Ibu Tina. Di sini kami akan menjelaskan sejarah secara diakronis dan sinkronis menurut pengertiannya, ciri-cirinya, perbedaannya, dan juga contoh tulisannya. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri Muhammad Alta Faiza, yang kedua ada Muhammad Fatir Fardan, yang ketiga ada Ikhwan Hafiz Aroyan, yang keempat ada Awangku Saiful Rizal, yang kelima ada Muhammad Atarafa Mumtaza, yang keenam ada Aras Rifullah Bakobillah, yang ketujuh ada Haidar Abdurrahman Mubarok, dan yang terakhir adalah Lingga Lutfi Pangestu. Secara etimologis, diakronik berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata dia, artinya melalui atau melampaui, dan kronikus yang artinya waktu. Jadi bisa disimpulkan diakronik adalah memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang. Cara berpikir diakronik dalam sejarah disebut juga berpikir secara kronologis. Peristiwa disusun berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir supaya tidak melompat-lompat dan berujung pada kekeliruan. Kita diajak menelusuri dan menganalisa peristiwa berdasarkan jam, hari, minggu, bulan, atau tahun. Sekarang saya akan melanjutkan kalimat dari teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengertian sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang berarti dengan, dan kronos yang artinya masa atau waktu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa berpikir secara sinkronik berarti berpikir meluas dalam ruang tapi terbatas dalam waktu. Ciri-ciri berpikir secara diakronik. Berpikir secara diakronik memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat vertikal. Yang kedua, lebih menekankan pada proses durasi. Ketiga, cakupan kajian atau bahasan lebih luas. Yang keempat, mengurai pembahasan pada satu peristiwa. Kelima, mengkaji masa peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Keenam, terdapat konsep perbandingan. Ciri-ciri cara berpikir secara sinkronis. Yang pertama, mengkaji pada masa tertentu. Yang kedua, bersifat horizontal. Yang ketiga, tidak ada konsep perbandingan. Yang keempat, cakupan kajian lebih sempit. Yang kelima, bersifat lebih serius dan sulit. Yang keenam, menitik beratkan kajian pada struktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan berpikir secara sinkronik dan diakronik. Berpikir secara sinkronik adalah berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Sedangkan diakronik berpikir yang meluas pada waktu tetapi terbatas pada ruang. Selanjutnya, contoh tulisan sejarah secara diakronis terlihat seperti di bawah ini. Sedangkan secara sinkronis terlihat seperti di atas saya ini. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang pengertian sejarah secara diakronis dan sinkronis beserta poin-poin penting lainnya. Saya Muhammad Alta Faiza selaku perwakilan kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.